Ya bagus. Kalau antara tiga itu sionya bagus. Kalau untuk yang sio babi, mohon maaf kata di publik agak ciong atau agak berbenturan. Pasti ada penurunan. Tapi tenang, kalau turun ada sujo. Di tahun ular Kayu. Nah, mungkin kalau dari suhu sendiri kiranya meramalnya kan seperti apa nih di tahun 2025 memasuki sio? Sio yang baik nih di sio ular kayu, di tahun ular kayu. Sebenarnya ada 3 sio. Kerbau sama ayam. Sama satu lagi ini sebenarnya saya juga lupa sih. Naga. Bagi saya sebenarnya begini, saya izin colek dikit lah. Kemarin kan naga nih ya, sekarang ular nih. Ini sebenarnya 2 paket yang menjadi satu kesatuan. Gitu. Dalam artian tuh begini. Di tahun ular kayu sekalipun ini balik lagi selain tahunnya 2025, ini tahun penyempurnaan ini. Di semua lini, semua bidang. Gitu. Ya, memang betul nanti ada harus beberapa hal yang diperhatikan dan sebagainya, tapi intinya adalah ini tahun penyempurnaan. Gitu loh. Karena dari sionya sekalipun sio yang bagus. Karena lebih melambangkan tentang edukasi lah, gitu loh, atau keahlian-keahlian tertentu akan berkembang dan sebagainya. Dan bakal ada banyak pemikir-pemikir ulung atau istilahnya orang-orang hebat lah yang bakal menentas ini di depannya. Dimulainya dari tahun ular kayu ini. Bakal bisa kelihatan lah nih siapa-siapanya nih nanti. Gitu. Berarti dari semua lini ya? Dari semua lini. Dari semua lini. Dari sektor perekonomian juga. Perekonomian juga. Gitu akan ada peningkatan. Kalau lapangan pekerjaan gitu. Sama. Jadi kalau ekonomi meningkat pasti kan ada lapangan pekerjaan juga terserap dengan baik lah. Gitu. Jadi balik lagi tahun penyempurnaan. Hanya saja sekali lagi saya coba izin ingatkan, namanya tahun penyempurnaan berarti ada juga bab-bab yang harus berurusan dengan hukum dan sebagainya gitu loh. Jadi harus lebih diperhatikan ya tindak tanduk sama laku ucap kita deh semua. Karena dibabat abis ini. Gitu. Oke, Suhu. Tapi kalau kita bicara soal alam sendiri ya Suhu. Ya. Nah, kalau dari prediksi Suhu sendiri untuk tahun ular kayu sendiri akan ada yang harus diwaspadai nggak sih, mungkin dari ya kalau dari pegunungan ataupun gempa bumi ataupun banjir gitu Suhu, dari alam sendiri gimana? Sebenarnya begini, balik lagi saya izin ingatkan, segala sesuatu itu yang di luar hanya berbentuknya reaksi dari apapun yang sudah kita tanamkan seotentiknya atau seasli-aslinya dari dalam. Gitu. Ya, mungkin dari sekarang sekalipun juga kita lihat lah ada beberapa tempat mungkin yang tertimpa bencana, ya mohon maaf kata lah istilahnya. Tapi sekali lagi, yang di kedepannya ini kan belum terjadi dong. Maka dari itu kalau belum terjadi berarti kita bisa prevent dong, atau kita bisa mencegah dong supaya nggak terjadi. Nah, tapi apa yang harus dilakukan? Ya udah berbenah diri, gitu loh. Jadi harus ditumbuhkan lagi sebuah ruang kesadaran, eling lan waspodo, harus tindak tanduk dan laku ucap kita harus diperbaikin agar tidak terjadi lagi nih runtutannya nih, gitu loh. Karena kalau berbicara tentang ya mau dijudulkan terawangan lah, ramalan dan sebagainya, kodenya udah ada, tapi kan baru berbentuk kode, belum terjadi. Maka dari itu ya udah kita cegah dari sekarang lah, perbaikin dari sekarang supaya nggak terjadi. Mungkin menurut hemat saya seperti itu aja deh, gitu. Oke, tapi kalau misalnya itu yang hal yang memang harus diwaspadai gitu tentang alam sendiri, di daerah-daerah mana gitu mungkin yang aduh, saya nggak enak juga lagi ngomong ini. Yang pasti ya gini, bukan jangan yang pasti deh. Akan ada sebuah gebrakan besar di tanah Jawa. Itu akan ada. Nggak lama lagi akan ada sebuah gebrakan besar. Dan yang mungkin saya bisa lebih kerucutkan lagi, memang ada menyerempet sedikit ke arah amit-amit kata bencana. Itu ada. Tapi sekali lagi itu belum terjadi. Maka dari itu masih bisa kita cegah dari sekarang. Tapi kodenya udah kencang sekali. Gitu. Dan ada hal besar yang akan terkuak di Nusantara. Khususnya di Jawa. Itu akan ada
hal besar terkuak. Maka dari itu di kedepannya saya tadi bilang akan ada seseorang yang mungkin bisa dikatakan orang besar netes lah di tahun ini. Itu ada. Ya tapi nanti tinggal lihat aja. Cuman kalau nanti tinggal lihat, yang mau dilihat yang mana? Yang buruk-buruk atau yang baik-baik? Yang baik-baik lah. Maka dari itu kita perbaikin lagi dari sekarang, saudara-saudara semua. Ya. Kalau untuk bicara soal alam itu mungkin yang patut diwaspadai itu di daerah Jawa gitu. Di daerah Jawa. Gunung kah atau istilahnya ya air kah? Itu semua udah ada kodenya dan terang benderang sekali sebenarnya. Gitu. Berarti itu semua juga bentuk reaksi dari Betul. Betul, itu semua hanya bentuk reaksi dari aksi kita sebagai manusia yang melakukannya apa, tindak tanduk dan laku ucap kita apa. Jadi masih tetap kita bisa cegah. Berulang-ulang kali nggak bakal capek-capek saya lakukan nyebut hal itu. Gitu. Masih bisa kita cegah. Oke, tadi udah ngomong soal bencana alam suhu. Sekarang mungkin di sektor transportasi, ya entah itu di darat, di laut maupun di udara gitu. Mungkin ya kemarin kan di bulan Desember kalau kita tarik ke belakang itu kan banyak sekali, hampir 2 ya kejadian pesawat tergelincir dan memakan korban jiwa gitu. Nah mungkin untuk yang kedepannya gitu ya mungkin kalau dari Sulu seperti apa? Sebetulnya balik lagi itu sebenarnya tadi udah disenggol dikit lah, tapi dalam artian itu udah saya bicarakan dari jauh-jauh hari lah. Saya bilangnya atau bahasanya itu tuh udara apa di udara ada memerah lah dan sebagainya gitu loh, di langit ada memerah lah. Di kedepannya sekalipun saya lihat masih ada tanda-tandanya seperti itu, mau di darat, laut ataupun udara gitu loh. Tapi ya balik lagi belum terjadi kan, masih bisa kita cegah lah gitu. Gimana ya, balik lagi lah, namanya tahun penyempurnaan. Sekali lagi saya ingatkan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan karena ini dibabat benar. Istilahnya nggak bedanya tentang dari si alam, istilahnya reaksi kepada si manusia yang ada, dibabat benar. Makanya alam itu punya caranya sendiri untuk untuk bisa menunjukkan gitu reaksinya dia gitu loh atas aksi kita gitu. Darat, laut, udara, merah. Darat, laut, udara, merah. Artinya masih ada ya lampu merah lah, masih ada danger-dangernya lah, masih ada bahaya-bahayanya lah. Gitu. Tapi tetap bisa kita cegah. Gitu. Suhu, kalau kita bicara soal tingkat huru hara ya, mungkin bisa dikatakan ya kan sekarang banyak sekali kasus-kasus yang terutama di Indonesia ya, banyak sekali kasus-kasus yang orang itu sekarang tidak berpikir panjang, artinya dia melakukan sesuatu itu jangkanya pendek ya. Mungkin kemarin juga banyak sekali kasus yang anak bunuh ibunya gitu. Mungkin gimana nih di ini? Iya, makanya begini, balik lagi, memang saya juga nggak menampik lah, namanya tahun penyempurnaan berarti kan harus dikejar cepat kan, dari sisi kitanya sebagai manusianya juga kan, untuk bisa ngimbangin gitu loh, percepatan menuju penyempurnanya tadi gitu loh. Ya pasti ada gitu loh, banyak hal-hal yang aneh-aneh kayak begitu, entah chaos lah, ada pergerakan massa dengan skala yang besar lah, misalnya sampai tiba-tiba ada bisa anak bunuh dan sebagainya lah ke orang tua dan sebagainya. Ya itu harus tetap dibina aja gitu supaya kita bisa mengeimbangkan si percepatan menuju penyempurnaan lagi. Kalau enggak kejadiannya begitu gitu loh. Dan sekali lagi, kalau kebanyakan hal yang terjadinya begitu, nanti reaksi alamnya begitu juga ke kita. Jadi harus diperhatikan dari skala yang paling kecil sekalipun sebenarnya. Maka dari itu balik lagi, kurikulum budinya itu harus dikembangkan lagi, harus dibuka lagi. Nggak ada jalan lain selain itu gitu. Dan di kedepannya juga saya juga nggak pernah mau berharap lah ada bisa kejadian-kejadian gitu lagi. Cuman kalau memang dari individunya belum mau sadar-sadar gimana istilahnya. Karena tahun penyempurnaan kan harus kita imbangin percepatannya itu kan, bisa untuk ngikutin kan. Kalau nggak error gitu. So, mungkin bergeser ke dunia entertain atau entertainment. Nah di tahun ini nih mungkin kayak tingkat perceraian artis itu mungkin lebih meningkat dari tahun sebelumnya atau seperti apa, kalau dari
Waduh, ini kita gimana? Gini. Ya balik lagi lah, namanya dunia entertainment pasti itu berlekatan dengan hiburan lah, ya dong. Ya balik lagi, harus tetap bisa jaga-jaga lah, kayak gitu-gitu. Saya juga nggak menampik lah, namanya rumah tangga pasti ada yang nggak semuanya smooth lah atau mulus lah dan sebagainya. Ya tapi ya sampai iseng-iseng berhadiah kayak begitulah. Nanti meledak tuh bomnya kan gawat lagi rumah tangga lu, bisa lagi bro, misalnya. Tapi maksud saya gini, kalau dibilang skala, kalau dibilang peningkatan enggak gitu, tapi kalau dibilang kecil pun juga enggak gitu. Ya masih ada lah pastinya kasus-kasus kayak gitu. Enggak lama lagi juga ada yang kebongkar. Soal apa nih? Iya, soal perselingkuhan ada gitu. Enggak lama lagi lah. Tapi jangan sampai terjadi juga, bisa juga loh kita cegah. Tapi kalau udah kebongkar kan bomnya meledak gimana bro, ya kan? Ya udahlah. Ya eling-eling lagi lah, sadar-sadar lagi lah. Gitu. Kalau untuk mungkin bisa dikatakan artis yang saat ini namanya tuh sedang naik, tapi mungkin meninggal. Kalau meninggal saya lihat ada. Gitu, saya lihat ada. Cowok dan cewek ada. Gitu. Tapi meninggalnya juga meninggal wajar lah, emang karena penyakit tertentu lah. Pemberitanya cukup kalau pemberitaannya cukup gempar, terus juga sebenarnya orangnya itu orang yang kita sama-sama saling sayangin, benar-benar kita sayangin juga, pernah punya sebuah gebrakan besar lah di Indonesia lah gitu. Maka dari itu kita banyak sayangin beliaunya lah. Tapi bukan karena meninggal bukan karena narkoba atau apa, bukan. Emang karena beliaunya udah tua lah, sakit, terus juga tekanan mental dan sebagainya ada. Sungguh sangat disayangkan aja, tapi ya udah kita tetap berdoa yang terbaik lah buat beliaunya lah. Gitu. Kalau yang mungkin kasus artis yang terjerat narkoba gitu lebih meningkat atau gimana? Yang terjerat narkoba gitu? Kalau meningkat enggak, saya lihat enggak. Tapi kalau yang terjerat ada. Gitu. Kalau meningkat enggak lah. Ya karena sekali lagi saya izin tegaskan tuh, dunia hiburan itu memang lekat akan sebuah hal-hal yang ya balik lagi menghibur lah, entertainment dan sebagainya lah. Ya jangan sampai kita alihkan ke narkoba lah kalau memang bisa lah, gitu loh. Tapi yang terjerat ada. Jadi kalau peningkatan nggak ada. Gitu. Ya itu tuh lagi aja pemainnya. Makanya hati-hati bro. Gitu. Banyak yang mengintai itu mata-mata elang itu. Kalau ada artis yang tiba-tiba viral karena kasus skandal gitu, yang ke-up videonya gitu langsung. Meninggal. Artis yang viral terkait video skandal gitu atau itu ada nggak? Waduh. Gini. Nanti gue ngebuka aib orang lagi. Gini. Kalau dikatakan terbuka, saya lihat potensinya ada, gitu aja deh. Potensinya ada. Cuman kalau untuk saya bilang saya nggak mau lah nanti karena itu aib orang kan. Itu terlalu aib lah. Potensinya ada. Makanya jangan sering video-videoin dari sekarang. Itu gua nggak enak juga lagi. Ya udahlah, ya itu yang udah di sidang lah. Kita juga tetap berdoa lancar-lancar lah, cepat-cepat selesai lah. Istilahnya. Gitu. Potensinya ada. Udah gue beda tema. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.